Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anakku yang ada di rumah? Apakah kalian tetap sehat? Nah, tips biar sehat adalah kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan tentunya diri kita sendiri. Karena saat kita bersih, kuman-kuman tidak akan masuk ke dalam kulit kita dan akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, kalian harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kalian. Selain itu, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bagi yang beragama muslim pasti sudah tahu. Nah, siapa sih saya? Kenapa sih belum perkenalan sudah ngomong? Nah, perkenalkan, saya Devia Citra Mega Puspita atau biasa dipanggil dengan Bu Citra. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pemantapan diri kalian dan sedikit motivasi supaya kalian tetap semangat dalam bersekolah, tetap semangat dalam belajar, tetap ingin menggapai cita-cita kalian meskipun sekarang memang di masa pandemi ini kita sedang dikisruhkan sehingga kita tidak bisa belajar di sekolah. Kita dibatasi untuk keluar, kita dibatasi untuk social distancing dengan teman, bahkan dengan keluarga kita yang ada di tempat yang lain. Dimantapkan dalam materi ini, nah yang harus dimantapkan adalah kemauan dan keinginan kalian untuk memiliki, merasa mempunyai, dan merasa ingin menjaga sekolah ini dari nama baik, lingkungan, kemudian menjaga kualitas pembelajaran dan menjaga diri kalian supaya bisa menggapai cita, meraih cita menjadi orang yang berguna. Maka dari itu akan tercapai cita-cita kami sebagai Dewan Guru atau fasilitator kalian selama pembelajaran di SMA PGRI Purwodadi. Nah, sudahkah kalian yakin dengan sekolah kalian? Harus yakin ya, karena kenapa? Di sekolah kita itu adalah sekolah yang berkualitas. Jadi, saya mengatakan bahwa kalian tidak salah pilih untuk memilih bersekolah di SMA PGRI Purwodadi. Selain lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan tertib, guru serta karyawan-karyawati yang lainnya itu sangat dekat dengan siswa. Jadi kalian bisa menanyakan secara langsung, tentunya dengan attitude dan etika yang baik. Karena kita adalah satu lingkup di dunia pendidikan. Nah, yang namanya pendidikan, yang namanya kita disekolahkan itu adalah supaya kita memiliki akhlak yang baik. Jadi ada perbedaan antara anak yang sekolah dan yang tidak sekolah. Nah, kita jaga tutur bahasa kita jaga sopan santun kita harus menjaga etika saat kita berbicara dengan guru-guru kita. Selain itu, kita juga harus menghormati karyawan dan karyawati yang lain. Karena bukan hanya guru kita yang harus kita hormati, tapi semua jajaran yang ada di SMA PGRI Purwodadi. Mereka adalah keluarga baru kalian. Kita semua adalah orang tua kedua kalian, selain orang tua yang ada di rumah, ya. Nah, sudah mantap dengan tampilan yang kemarin. Kemarin sudah ditayangkan bagaimana ada itu tempatnya, PGRI itu apa, kemudian ditayangkan juga letaknya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Waka Kurikulum bagaimana pembelajaran yang akan kita gunakan nanti. Nah, kita mengikuti zaman ya, jadi kita nggak ketinggalan zaman. Sehingga kalian gak perlu ragu lagi untuk meyakinkan diri kalian bahwa kalian sudah tepat dan mantap di SMA PGRI Purwodadi. Oke, lebih mantap lagi, saya akan memberikan cuplikan video yang sudah saya rangkum dari
tempat, kemudian fasilitas apa saja, dan nanti ada kejutan, mungkin foto saat pembelajaran. Oke, kita lihat ya bersama-sama. Tunggu dulu, jangan di skip. Nah, di pengenalan lingkungan sekolah kemarin sudah dikenalkan di mana sih lingkungan sekolah kita, bagaimana sih keadaannya. Nah, kalian sudah tonton kan semua video dan penjelasan dari Bapak Ibu guru yang lain. Kalian bisa menilai bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang memadai karena sekolah kita sudah terakreditasi A. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk ruang kelas, untuk buku pelajaran, untuk alat-alat elektronik penunjang pembelajaran, kita sudah lengkap semua. Jadi jangan ragukan hati kamu lagi bahwa kamu tepat untuk memilih SMA PGRI Purwodadi sebagai tempat kamu belajar nantinya. Dan tentunya kalian gak akan kecewa karena kita sudah menunjukkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berkualitas. Nah, selain itu, kalian juga sudah berkenalan dengan masing-masing guru yang ada di sekolah kita. Di sini saya tampilkan cuplikan foto-foto dari kesibukan kita waktu pembelajaran di sekolah. Wah, gak sabar nih, pengen banget kalau kita bisa berkumpul di sekolah dan bisa bersama-sama belajar di sekolah kita. Nah, di sini para pendidiknya pun sangat dekat dengan murid. Ya, itu tadi cuplikan video. Gimana? Sudah semakin yakin kan bahwa pembelajaran di sini sangat asik sekali. Nah, dan anggaplah diri kalian adalah orang yang sangat beruntung dan tepat memilih SMA PGRI Purwodadi sebagai sekolah kalian di 3 tahun ke depan. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit cerita tentang kehidupan seseorang yang mungkin bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi motivasi kalian dalam menjalani hidup ini. Setiap orang pasti punya cerita hidupnya masing-masing, termasuk anak-anak yang ada di rumah. Ada yang hidupnya selama ini hanya flat-flat saja atau datar seperti itu saja, yang penting bahagia, orang tua sayang, kemudian semua terpenuhi. Tapi ada juga yang mungkin harus bekerja keras untuk membantu orang tua, ada juga yang harus kehilangan orang tuanya, ada juga yang harus bersusah payah mencari uang sendiri untuk membayar sekolah mungkin. Nah, di sini juga banyak yang seperti itu untuk siswa kita, tapi kita acungi jempol karena kakak kelas kalian yang seperti itu, dia tetap berangkat sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kita harus bisa membagi waktu di mana kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang siswa. Nah, saksikan video berikut ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Terus kita akan ulas apa sih pendidikan atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari video berikut. Aku kecil. Aku hidup dari keluarga yang berkecukupan. Bukan orang kaya, juga bukan orang yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku syukuri karena aku masih bisa mengenyam dunia pendidikan dari aku TK sampai aku dengan kuliah S1. Aku sangat bahagia dengan keluargaku. Aku merasa beruntung mendapatkan ibu yang baik, yang menyayangiku, yang mencintaiku, mendidikku, hingga menjadi seorang yang tangguh dan berpendidikan. Dan tak lupa, semua juga berkat ayah. Ayahku adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab, kuat, dan beliau selalu mengajarkanku tentang kerasnya hidup. Jangan jadi remeh hanya karena sebuah masalah. Jangan jadi rendah hanya karena tak punya uang.
Ayahku memiliki harga diri yang sangat tinggi. Beliau selalu mengajarkanku tentang pentingnya hidup dengan prinsip. Sayang tak lama ayah mengajarkanku tentang itu semua. 2007, tepatnya saat aku SMP kelas 2, aku harus kehilangan seorang ayah. Ayah, aku akan meneruskan perjuanganmu. Itu janjiku kepadamu, ayah. Tenang di surgamu, dan selalulah engkau tersenyum di sana. Semoga Allah mengampuni segala dosamu. Dari 2007 hingga saat aku kuliah, ibuku menyekolahkan aku sendiri. Sungguh berat mungkin bagi seorang wanita untuk menyekolahkan anaknya tanpa seorang suami. Tapi beliau selalu semangat dan kuat dalam menghadapi hidup ini. Karena kehilangan suami itu bukan berarti dunia ini berhenti. Ibu, terima kasih kau mengantarkanku sampai aku mengenyam pendidikan sarjana. Dan aku bisa membanggakanmu. Hingga kau antarkan aku untuk menjadi seorang istri. Istri bagi suamiku. Kau ajarkan aku bagaimana menjadi seorang istri. Namun, belum saatnya kau mengajarkanku tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Engkau jatuh sakit. Mungkin pukulan terberat. Saat diriku hamil, ibu sakit. Tapi ini semua adalah takdir Allah. Ibu, aku berharap waktu itu kau ada sembuh. Aku berharap engkau waktu itu bisa berkumpul dan mengajarkanku tentang hidup yang lainnya yang belum aku ketahui. Namun, Tuhan berkata lain. Selamat jalan ibu. Semua wejanganmu, semua contoh baikmu akan kukenang meskipun engkau sudah tiada. Ayah, ibu, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan. Karena sesungguhnya aku menyadari bahwa hidup di dunia ini, hal terpenting adalah sebuah ilmu. Ilmu sangat mahal dan sangat berharga saat engkau tidak ada. Anak-anakku, generasi penerus bangsa, beruntunglah kalian yang masih memiliki orang tua. Jangan pernah meremehkan orang tua kalian. Hanya orang tua kalian tidak mampu membelikan ini dan itu, tidak mampu menyekolahkan kalian di tempat yang elit, tidak mampu mengajak kalian liburan kemana-mana. Tapi lihatlah bagaimana kerja keras orang tua kalian dalam mendidik dan mengasuh kalian, menjadikan kalian seorang anak yang berbakti, seorang anak yang cerdas dan pandai. Maka hargailah orang tuamu dan hargailah orang-orang yang ada di dekatmu. Jangan pernah ragu. Di sini kita akan belajar bersama, membangun jati diri, membina diri. Yang sudah tahu pasti akan paham siapa yang ada di video itu. Karena sebagai guru harus kreatif dan kita tidak boleh menjadi seorang plagiat, meniru atau mengambil video orang lain tanpa izin orang tersebut. Maka dari itu saya menggunakan kehidupan pribadi saya untuk saya tularkan kepada kalian sebagai pembelajaran. Nah, memang kalau dilihat kehidupan saya itu tidak terlalu menyedihkan. Karena yang namanya Allah itu tidak akan memberikan kita cobaan lebih dari kemampuan kita. Yakini itu pasti dan kalian pasti juga merasakan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah
Dengan adanya cerita seperti itu, hargailah orang tua kalian, kemudian hargai guru kalian sebagai orang tua kedua kalian, karena mereka, ayah kalian, ibu kalian, mencari uang untuk kalian bersekolah, untuk kalian menggapai cita-cita. Dan guru kalian bersusah payah untuk menyampaikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan tugas. Itu untuk apa? Sebenarnya untuk membuat kalian menjadi lebih berilmu, lebih berwawasan. Jadi jangan anggap guru kalian seperti ini. Banyak sekali sih tugasnya, malas guru itu. Jangan seperti itu ya. Karena dengan adanya pembelajaran seperti itu, dengan adanya tugas, kalian jadi mampu untuk menambah wawasan kalian. Begitu pula orang tua kalian, sayangi dan kasihi selama kalian masih memiliki mereka, karena kita tidak akan bisa memutar waktu lagi. Kalau orang tua sudah tidak ada, pasti kalian akan menyesal. Dan bagi yang kehidupannya sama, hampir sama mungkin dengan saya, atau sudah tidak punya orang tua, atau mungkin punya masalah tapi lain dengan saya, kita harus selalu semangat ya. Jalani hidup ini apa adanya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting tetap berdoa, berikhtiar supaya kita bisa hidup di sini dengan baik dan menjadi orang yang lebih baik. Dengarkan baik-baik. Kalimat ini saya dapatkan dari dosen saya waktu saya kuliah di UPGRIS juga. UPGRIS itu adalah Universitas PGRI Semarang, masih satu yayasan dengan SMA kita. Nah, itu dosen saya pernah mengatakan bahwa jangan pernah percaya 100% dengan orang atau manusia. Manusia itu bisa mengecewakan dan sangat bisa dikecewakan. Tidak perlu sekolah tinggi untuk bisa mendapatkan kesempatan bekerja di tempat yang bersih, indah, dan mungkin bagi orang-orang, sebagian orang bekerja menggunakan batik, menggunakan sepatu, itu memiliki harga diri yang tinggi. Jangan ragu, lulusan SMA PGRI Purwodadi ini sudah meluluskan banyak sekali orang-orang yang menjadi kebanggaan bagi kami. Cukup sekian video perkenalan dan motivasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ambillah hal positifnya, buang hal negatif dari saya. Jadi hidup kalian akan semakin lebih baik dari hari kemarin. Jadilah siswa yang berprestasi, jadilah siswa yang membanggakan bagi orang tua dan semua jajaran SMA PGRI Purwodadi. Selamat menikmati pembelajaran jarak jauh, jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, cuci tangan terus setiap hari saat kalian mau makan atau sedang bermain dan sebagainya. Ya. Sampai jumpa dan saya harap kita segera bertemu langsung di pembelajaran di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.